Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif buat Anda. Terima kasih karena Anda sudah bersedia. Saya jelaskan bagaimana Anda bisa menambah penghasilan atau cuan di bisnis pelatihan. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muftizar Solihin. Silakan panggil saya Kang Mufti. Dan aktivitas saya sebagai seorang motivator. Saya fokus di dunia motivasi semenjak tahun 2008. Bahkan mengembangkan peran saya menjadi seorang trainer, coach, mentor, hipnoterapis, dan sebagainya. Selain itu, saya suka menulis. Maka saya membantu banyak orang untuk menulis dan menerbitkan buku terbaiknya. Sejak video ini dibuat, saya sudah menerbitkan 38 buku. Selain itu, saya juga sebagai seorang self-mapping expert. Saya membantu orang-orang untuk mengetahui peta dirinya. Karena buat saya penting sekali kita mengetahui peta diri. Agar apa? Agar tidak tersesat dalam karir dan kehidupan. Saya pun juga sebagai seorang professional helper, membantu masalah emosi orang-orang yang mungkin ada hambatan-hambatan mentalnya sehingga hidupnya negatif atau tidak berdaya. Untuk lebih lengkap tentang profil saya, silakan akses di website kangmufti.com. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis pelatihan. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali mendengar bisnis pelatihan, izinkan saya menjelaskannya. Bisnis ini adalah bisnis yang fokus kepada kegiatan yang melibatkan penyediaan pelatihan, pendidikan, atau bimbingan kepada individu atau kelompok dalam rangka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan tertentu. Ya, bisnis pelatihan bertujuan untuk membantu orang-orang mencapai tujuan mereka baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Ya, betul sekali, bisnis pelatihan juga termasuk bisnis pendidikan dan salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Selama orang ingin bertumbuh, belajar, dan mengembangkan diri dan juga mendidik mereka dalam konteks pendidikan, maka selama itu pula bisnis ini terus berjalan. Oke, nah ada 7 kegiatan dalam bisnis pelatihan. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan, keterampilan atau pemahaman tentang subjek atau topik tertentu, mencakup pelatihan teknis, soft skill, kepemimpinan, atau bidang-bidang lainnya. Yang kedua, membantu individu mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, memberikan bimbingan, konseling, atau arahan kepada individu dalam mencapai potensi terbaik mereka. Yang keempat, memberikan informasi yang relevan dan berguna kepada individu atau kelompok sehingga dapat menambah wawasan dalam memutuskan sesuatu. Yang kelima, membantu organisasi atau individu dalam meningkatkan kinerja. Yang keenam, mendukung pengembangan profesional dan pendidikan lanjutan yang sering diperlukan dalam dunia kerja yang mungkin terus berubah. Yang ketujuh, membantu individu dalam pengembangan pribadi dan peningkatan kualitas hidup. Ini adalah 7 kegiatan dalam bisnis pelatihan. Oke, ada 2 jenis kegiatan pelatihan. Yang pertama yang disebut public training, yaitu kegiatan pelatihan yang berfokus Anda sebagai seorang event organizer atau IO-nya, serta mengundang peserta secara publik atau secara umum. Yang kedua adalah in-house training. Ini adalah sebuah kegiatan pelatihan yang kita diundang oleh klien atau instansi tertentu atau lembaga bisnis perusahaan untuk menjelaskan atau memberikan pelatihan kepada mereka atau karyawan mereka atau konsumen pelatihan. Maka 2 jenis ini perlu Anda bedakan. Anda bisa mendapatkan cuan dari public training dan juga bisa mendapatkan cuan dari in-house training. Oke, apa perbedaannya? Yang pertama adalah cara negosiasi. Tentunya cara negosiasi berbeda. Ketika public training, Anda bernegosiasi kepada individu atau calon peserta yang ingin mengikuti training yang kita adakan. Kalau in-house, Anda tentunya bernegosiasi sama HR atau pihak-pihak dari perusahaan, instansi, lembaga yang ingin mengundang kita. Yang kedua, alur mengadakan pelatihan. Ini juga berbeda. Di public, peran kita adalah sebagai seorang event organizer. Kita mengadakan event training sehingga kita mengundang calon peserta untuk ikut pelatihan yang kita adakan.
Kalau in-house alurnya maka kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan training tentang soft skill di bidang komunikasi, kita akan training tentang hal itu. Mereka membutuhkan training di bidang bagaimana berjualan, mempersuasi, public speaking, kita akan mengadakan training seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pola pelatihan. Pola pelatihan public training itu adalah pelatihan yang memang kita canangkan atau kita tentukan. Tapi kalau in-house kita lihat atau kita diagnosa kebutuhan mereka. Yang keempat, cara delivery konten. Ini juga berbeda. Public training, konten-konten yang kita siapkan adalah konten-konten yang umum, yang semua target market bisa dikonsumsi. Tapi kalau untuk in-house training, maka delivery kontennya sesuai dengan target atau sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Yang kelima, sales after service-nya juga berbeda. Public training, Anda bisa memfollow up, menindaklanjuti peserta yang sudah ikut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya. Atau Anda juga bisa memfollow up, mungkin dia salah satu orang yang bekerja, orang yang penting di perusahaan, lembaga atau instansi, Anda bisa memfollow up-nya juga. Nah, kalau untuk in-house, Anda bisa memfollow up, menindaklanjuti untuk training-training yang lain. Mungkin sekarang trainingnya tentang penjualan, Anda bisa memfollow up untuk training tentang public speaking. Anda juga bisa menindaklanjuti training-training yang lain. Saya, Kang Mufti, fokus ke 3 bidang. Ya, kenapa 3 bidang? Karena biar spesialis. Karena saya fokus di 3 bidang ini dari tahun 2008. Yang pertama adalah pelatihan tentang soft skill. Soft skill adalah sebuah perangkat kompetensi penting yang bisa meningkatkan kinerja seseorang dalam bekerja, tim, dan bahkan dapat mempengaruhi bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan. Untuk sebuah organisasi, mengajarkan pelatihan soft skill bisa berarti sebuah peningkatan lingkungan kerja dan menghasilkan hasil bisnis yang lebih baik. Jadi training soft skill ini lebih ke arah training-training seperti communication skill, public speaking, negosiasi, persuasi, dan sebagainya. Yang kedua, pelatihan tentang talent development, membantu individu untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, mengatasi tantangan dan meraih sukses sesuai dengan potensi mereka. Dalam konteks bisnis dan organisasi, pelatihan bakat atau potensi juga dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas, inovatif, dan produktif. Training ini biasanya kami memakai tools, ada beberapa tools yang sudah kami siapkan. Yang ketiga adalah pelatihan tentang mental health. Dan sekarang eranya, boomingnya di dunia kesehatan mental. Individu yang memiliki keterampilan dalam mengelola emosi. Betul, ketika pelatihan ini kita adakan, kita mengajak individu untuk terampil mengelola emosi dan juga kesehatan mental yang baik, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan emosional yang lebih tinggi, bahkan dapat mengatasi rasa cemas, depresi, atau masalah emosional lainnya dengan lebih efektif sehingga lebih positif dan produktif dalam menjalani karir dan kehidupan. Dan 3 fokus bidang ini saya alhamdulillah sudah menekuni, sudah lama dan sudah memberikan pelatihan-pelatihan ke berbagai perusahaan, instansi, entah itu nasional atau multinasional. Oke, selanjutnya produk-produk apa saja yang bisa dikerjasamakan? Banyak ya, ada communication skill, public speaking skills, emotion management skills, self leadership skills, self motivation skill, life mapping skill, problem solving skill, pemetaan bakat, service excellence, capacity building, strategi memilih jurusan studi, motivation skill, unlocking mental block, gemalaka untuk pasutri, event management skills, dan time management skills. Dan bisa jadi di-combine. Mungkin di sebuah perusahaan membutuhkan 2 training, communication sama emotion management skills. Jadi nanti kita akan satukan 2 materi tersebut. Jadi bisa sangat customize. Nah, cuan dari 2 jenis kegiatan pelatihan public training tentunya cuannya dari peserta yang diundang atau dicari. Nanti ada biaya operasional, misalnya tempat atau misalnya promosi dan sebagainya. Ada keuntungan, maka Anda mendapatkan cuan dari situ. In-house training, Anda mendapatkan cuan dari penjualan program pelatihan. Misalnya Anda setuju untuk mempromosikan, untuk menjual program, misalnya contoh talent development. Kita buatkan proposalnya, Anda maju, Anda negosiasi ke sebuah perusahaan atau startup atau instansi atau apapun itu. Ketika deal, Anda mendapatkan cuan. Tentunya dikurangi biaya operasional. Ya, sudah saya jelaskan semuanya. Intinya senang bisa bekerja sama dengan Anda.
Jika ingin Anda serius ingin bekerja sama untuk mendapatkan penghasilan tambahan di bisnis pelatihan, dengan senang hati kita bisa berkolaborasi. Saya Kang Mufti, yuk kita sama-sama mendapatkan penghasilan tambahan dan juga berkolaborasi. Sukses buat Anda.